Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Subhanaka man istajaba bil jabarut wala ainun tarahu wala didda wala nidda siwahu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Bima, Ibu Bupati yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Porko Pimda ya, yang hadir pada acara ini, Ketua Yayasan dan Ketua STES Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah dengan jajaran pimpinannya, ada wakil ketua, ketua prodi, dan para tamu undangan dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama saya ingin menyampaikan salam hormat, salam bangga dari Koordinator Kopertais 14 Mataram, ex officio Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Masnun Tahir, yang sebenarnya kepingin sekali beliau menghadiri acara wisuda pada hari ini. Namun karena kegiatan beliau yang begitu padat, sehingga beliau tidak bisa dan tidak sempat untuk menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan, Kopertais 14 baru berdiri, baru dikukuhkan atau ditetapkan 2019 dan 2020 kemarin saya selaku sekretaris ditetapkan sebagai sekretaris Kopertais. Dan Kopertais 14 ini adalah pemekaran dari Kopertais 4 Surabaya, di mana Surabaya begitu banyak perguruan tinggi yang dikelola sehingga tidak mampu lagi dikelola. Bayangkan ada 198 perguruan tinggi dari Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT yang diurus oleh Surabaya. Nah, ketika UIN Mataram berubah, IAIN Mataram berubah menjadi UIN Mataram, maka diberikan diberikan penghargaan menjadi Kopertais wilayah 14 yang membawahi 3 provinsi Bali Nusra. Jadi wilayah kerja kami Bali, NTB dan NTT. Dan ada 34 perguruan tinggi yang kami bina. Salah satunya adalah STES Harapan Bima ini. Di Kota Bima dan Kabupaten Bima, termasuk di Dompu, ada 5 perguruan tinggi yang menjadi perguruan tinggi binaan dari Kopertais 14 Mataram. Ada 34 perguruan tinggi, ada 112 program studi, ada 1.259 dosen,
dan ada 17.000 mahasiswa yang terregistrasi di Kopertais 14 Mataram. Ini pekerjaan yang tidak gampang, ini adalah pekerjaan yang berat dengan mengelola begitu banyak perguruan tinggi dan begitu banyak program studi dengan dosennya. Hari ini kami merasa bahagia, STES Harapan Bima, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Harapan Bima, bisa melaksanakan yudisium beberapa kemarin dan hari ini bisa melaksanakan kegiatan wisuda. Kami pertama menyampaikan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang sudah bisa sampai kepada garis finish dan hari ini sudah bisa dikukuhkan sebagai sarjana ekonomi. Jalan ini cukup terjal dan berliku, tidak gampang untuk sampai di batas atau garis finish ini. Tetapi itu tidak seberapa. Ujian skripsi, susah menemui dosen pembimbing, itu tidak seberapa. Karena nanti setelah dikukuhkan sebagai sarjana, kalian akan kembali ke masyarakat dan di masyarakat kalian akan terus diuji. Maka walaupun kita menjadi sarjana, maka kita harus tetap belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Karena kita memahami dan kita meyakini bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Belajar sampai ke liang lahat. Karena kenapa kita harus belajar? Karena masyarakat nanti akan terus akan menguji, akan memverifikasi, akan memvalidasi kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh sarjana alumni STES Harapan Bima. Masyarakat akan menguji. Boleh kita IPK-nya sampai 4 ya, tetapi kemampuan alumni akan diuji oleh masyarakat. Nanti lapangan yang akan menentukan. Maka jagalah nama baik perguruan tingginya, jadilah alumni yang bisa menjaga nama baik. Karena alumni itu adalah etalase dan iklan berjalan dari STES Harapan Bima. Kami harapkan juga kepada secara kelembagaan ya, STES Harapan Bima yang cukup alot ini ya, mempersiapkan akreditasi, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan akademiknya ini supaya lebih serius lagi untuk memperbaiki, untuk menata ulang, untuk terus berbenah diri. Kenapa? Kalau kita meninggalkan kualitas, kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kita tidak boleh abai terhadap kualitas. Apalagi sebentar lagi IAIN Bima itu akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri. Lahirnya IAIN Bima yang sudah ditetapkan keputusan persetujuan dari Ban PT dari bulan April 2021 kemarin, ini satu euforia kebahagiaan bagi masyarakat Bima, kebanggaan bagi masyarakat Bima. Tetapi di satu sisi ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi perguruan tinggi swasta yang ada di kabupaten maupun yang ada di kota Bima. Maka kita harus berbenah, kita harus memperkuat ya. Maka kita kualitas harus kita kedepankan. Kalau tidak, STES Harapan Bima bisa ditinggal oleh masyarakat. Saya laporkan juga kepada Pak Bupati ya, bahwa hari kemarin sudah keluar penetapan SK Guru Besar dari Putra Bima. Ada 2 Putra Bima yang keluar SK Guru Besarnya Pak Bupati di IAIN di UIN Mataram. Pertama Dr.
Pak Dr. Kadri, ya, MSI dari Fakultas Dakwah, dan Pak Dr. Ismail Thoyib dari MPD dari Fakultas Tarbiyah. Itu putra bima terbaik, salah satu putra bima terbaik. Itu sudah keluar SK guru besarnya, profesornya kemarin. Itu juga nanti yang akan meramaikan, yang akan mengisi IAIN Bima. Orang-orang Bima yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Jogja, Makassar itu akan balik kalau ada IAIN Bima. Lah kalau kita di sini perguruan tinggi kita tidak berbenah, ya, tidak memperbaiki kualitas, mengabaikan kualitas, maka masyarakat tidak akan menengok kita. Maka masyarakat juga akan abai terhadap lembaga kita. Maka kami mohon kepada Pak Yusuf, ya, untuk merapatkan barisan, Pak Sahril, ya, ini pekerja-pekerja, saya yakin beliau adalah pekerja-pekerja ulung, pekerja-pekerja keras, sehingga bisa mengantarkan STES Harapan Bima sampai kepada wisuda hari ini. Kami mohon, ayo kita rapatkan barisan. Kami dari Kopertais akan mendukung dan membackup penuh, ya, teman-teman dari STES ini. Biarlah nanti ketua yayasan itu jadi tukang pukul gong, ya. Yang bekerja di lapangan itu adalah kita. Sehingga tidak ada persoalan hukum yang muncul di bawah. Biar kita yang bekerja, biar kita yang menyiapkan. Ya, Bu Mursida, ya. Wakil ketua 2 ini masih semangat, ya. Wakil ketua 1, ya. Kami dari Kopertais mendukung dan segera ajukan jabatan-jabatan fungsional. Ya, urus jabatan fungsional yang belum punya NIDN segera usulkan ke Kopertais. Yang belum punya jabatan fungsional segera usulkan. Yang sudah punya segera naikkan pangkatnya supaya sebanyak mungkin dosennya eligible. Nanti saya kasih jatah untuk sertifikasi dosen. Asalkan teman-teman STES ini semuanya serius, tidak setengah hati, ya. Kegiatan-kegiatan di Kopertais itu tetap dihadiri, didukung, ya. Maka nanti bantuan KIPK juga kami drop nanti ke sini, kami berikan Pak Ketua, ya. Insya Allah juga tahun depan kalau ada turun lagi seperti hari ini, tahun ini ada banyak sekali bantuan sarpras yang kami drop ke Bima, Sumbawa, Dompu, ya. Itu juga nanti kita berikan, asalkan STES ini diurus secara baik. Nah, ini karena kita sudah tidak bisa kita menghindar dan kita tidak bisa kembali, ya, tidak bisa menghindar. Kita harus menghadapi tantangan lahirnya IAIN Mataram ini, IAIN Bima ini. Itu yang saya sampaikan ke beberapa perguruan tinggi. Saya mohon maaf, hari ini adalah saya sudah hari yang kelima saya di Kota Bima, Pak Bupati. Ini sudah 5 hari saya di sini. Maka hari ini juga saya harus pulang. Insya Allah nanti saya pamit, selesai saya sambutan, saya pamit kepada Pak Bupati, Pak Ketua, untuk kembali ke Mataram karena besok pagi sudah harus ngantor lagi. Ini saya sudah 5 hari mengawal teman-teman yang ada di PTKIS, 5 PTKIS yang ada di kota dan kabupaten Bima ini. Karena kita kepingin menyiapkan mereka untuk bisa berkompetisi dengan IAIN Bima. Sama saja, sekarang sama saja. Mau negeri maupun swasta itu sama saja karena tergantung akreditasi. Prodi itu tergantung akreditasi. Tetapi apakah masyarakat paham akreditasi? Kan mereka juga tidak paham. Yang penting IAIN negeri, wah ini lebih baik daripada swasta. Maka dia akan memiliki kecenderungan memilih yang negeri.
Nah, ini yang ingin kita siapkan, bagaimana caranya supaya kita tetap dan mampu berkompetisi dengan IAIN maupun dari lembaga-lembaga perguruan tinggi yang lain. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa sampai kepada tahap finish dan hari ini dikukuhkan menjadi guru besar. Selamat buat bapak dan ibu wali para wisudawan yang sudah mengantarkan putra dan putrinya, sudah bisa mengantarkan suami atau istrinya menjadi sarjana ekonomi. Insya Allah ilmu yang didapat nanti bermanfaat, ya. Dan gelar kesarjanaan itu bisa mengantarkan bapak dan ibu dalam kehidupan yang lebih baik. Itu harapan kami dari koordinator Kopertais 14 Mataram. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sekaligus saya mohon pamit, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.